sisi baik banyak, tapi juga ada sisi negatif. Iya. Sekarang kan cybercrime udah. Iya kan. Ya inilah dampak dari kemajuan digital. Cuman kan kita nggak boleh mundur dong. Masa karena ada banyaknya cybercrime terus digitalisasi tahan ya, nggak bisa. Logikanya kan. Iya. Judi online ini adalah penipuan. Dia kategorinya penipuan. Oh. Oke. Jadi rakyat kita ditipu oleh judi online. Oke. Di seluruh dunia itu, mohon maaf, ketika ada serangan cyber nggak ada yang kepo. Misalnya contoh di Singapura atau di Amerika nih negara nih, Iya. begitu ada serangan cyber dikenakan negaranya, negara. Cuman mereka bilang kami sedang menghadapi serangan, kami sedang melakukan perbaikan, nggak kepo. Jadi jangan diheboh-hebohin gitu, kesenangan hackernya. Hacker itu teroris kok. Iya. Teroris cyber. Kategorinya teroris. Kan yang diserang adalah fasilitas negara. Negara nggak boleh kalah. Halo Sobat Republika, nih belakangan kita dengar nih katanya ada banyak persoalan sih di kita punya dunia maya, dunia digital tuh. Nah, kalau pengen tahu nih apa sebenarnya terjadi, saya ada di tempat yang tepat di gedung Kemenkominfo bersama orang yang tepat, yaitu Menteri Kominfo Pak Budi Ari Setiadi. Saya panggil Mas saja Pak. Boleh. Pertama-tama, selamat dulu Pak atas bintang Mahaputranya Pak. Oh iya, terima kasih. Kalau ke depannya Pak, kira-kira ada rencana-rencana besar apa sih Pak buat dari segi TI di IKN nanti? IKN ini kan konsepnya smart city dan green city, sehingga memang sangat baik sekali untuk mendukung bisnis atau ekosistem bisnis digital ini. Bisnis digital khususnya mengenai data center di IKN, karena tuntutan dunia ke depan pengembangan bisnis data center mengarah pada keperluan green energy. Nah, IKN sangat potensial untuk bisa menjadi kawasan yang menghasilkan dan memproduksi green energy, sehingga bisnis data center itu akan menjadi bisnis yang sangat cerah di daerah Nusantara. Nah, ini baru nih Pak. Nah, kemudian ini Pak, mungkin orang-orang kawan-kawan kami Sobat Republika mereka penasaran nih, belakangan marak yang namanya judi online tuh Pak. Nah, itu sejauh mana perkembangan penanganannya saat ini ya Pak? Judi online ini adalah penipuan. Dia kategorinya penipuan. Jadi rakyat kita ditipu oleh judi online. Nilai transaksi judi online di tahun 2023 menurut PPATK itu angkanya 327 triliun rupiah. Itu jumlah angka yang sangat signifikan. Sangat besar. Nah, menurut perhitungan PPATK, jika kita tidak melakukan apa-apa, di tahun 2024 ini bisa sampai 900 triliun. Bayangkan hampir 3 kali lipat nilainya. Daya rusaknya juga luar biasa, karena ini yang dihisap ini adalah uangnya rakyat, khususnya rakyat kecil. Karena itu dari Kominfo sebagai ketua bidang pencegahan di Satgas Judi Online yang bentuk oleh Presiden, kita terus menekankan tentang bagaimana upaya pencegahan di semua lini yang menjadi tugas Kementerian Kominfo. Jadi kita sudah menutup NAP dari Kamboja dan Davao. Kita juga menutup VPN gratis, kita blokir. Terus mengenai pulsa, ini kan juga dia berkamuflase menjadi pulsa. Pulsa telepon kita blokir. Terus juga sistem pembayaran. Jadi kita udah sampai pada tahap sistem pembayaran. Memang sistem pembayaran ini adalah izinnya diberikan oleh Bank Indonesia. Tapi jangan lupa tanda daftar PSE-nya di kita loh, penyelenggara sistem elektronik. Nah, Kominfo itu menerima pendaftaran lebih dari 18.000 PSE yang ada. Nah, kita sedang mengidentifikasi mana PSE yang memungkinkan digunakan atau memfasilitasi untuk judi online. Bisa kita langsung gitu? Bisa, sistem pembayarannya. Ya kan? Ya. Terus pinjol ini. Ya. Pinjol ini juga kita lagi identifikasi. Dan juga semua instrumen keuangan yang ada dalam ekosistem digital kita ini bisa dipakai digunakan untuk memfasilitasi kegiatan judi online. Nah, terakhir kami sudah menegur
hampir 42 Ya. 42 penyelenggara sistem pembayaran yang ada. Karena dari laporan PPATK mereka terindikasi. Ya. Saya memberi waktu 7 hari untuk mereka mengklarifikasi ini semua. Kalau tidak, kita akan bawa ke ranah hukum. Bisa begitu. Nah, itu angkanya sangat fantastis. Berapa? Ya hampir semuanya ada satu, saya sebut aja namanya lah, PT Giat Bangun Indonesia, itu namanya, itu hampir 14 triliun, dia dagang apa nih? Iya kan? Dia dagang apa? Makanya saya sampai kesimpulan, saya sudah diskusi dan rapat di tim Kominfo, saya akan membuat kewajiban bagi setiap PSE, di PSE atau penyelenggara sistem elektronik untuk membuat fakta integritas Oke. bahwa sistem elektronik mereka tidak digunakan untuk memfasilitasi judi online. Siap. Jadi kita udah maju nih. Kalau take down Ya. sepanjang 1 tahun lebih ini dari 17 Juli sampai 14 Agustus ini kita sudah hampir men-take down hampir 2,9 juta 1 juta. situs judi online. Tapi belum cukup. Menurut saya yang paling penting, yang utama di Indonesia adalah sistem pembayarannya. Oke. Dan saya bersyukur OJK dan Bank Indonesia sangat kooperatif. Oke. Berarti ini masyarakat tuh kadang mikirnya bahwa Kominfo seperti superhero, superpower gitu bisa menangani sendirian judi online. Fakta gimana sih Pak? Apakah Begini, kemenangan Kominfo hanya menyangkut registrasi pendaftaran di ruang digital. Ya. Karena bentuknya adalah tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Ya. Tetapi bahwa urusan pemberantasan judi online ini menjadi urusan banyak pihak. ya? Untuk pencegahan, ujungnya kan OJK, Ya. Bank Indonesia, PPATK, Oke. dan juga Kominfo. Kalau pemberantasannya itu Pak bagaimana? Kalau penindakan, itu urusan aparat penegak hukum. Iya. Ada nggak sih kabar-kabar sejauh ini? Mesti ditanya ke aparat penegak hukum. Bener. Ya, aparat hukum mau bergerak kalau bertindak, ya kita tunggu aja. Iya. Karena memang itu kuncinya di situ bukan Pak? Ya penegakan hukum kunci, artinya ada langkah-langkah hukum. Mesti ditanyakan ke aparat penegak hukum. Kalau buat kami yang penting dia nggak bisa main. Oke. Tugas kita kan itu. Siap. Kalau sudah dihukum dan lain-lain itu urusan penegak hukum kan. Bener Pak. Gitu loh. Tapi saya udah bertekad. Kalau mereka sudah buat fakta integritas, mereka masih memfasilitasi dan masih saya cabut tanda daftarnya. Ya. Begitu. Oke. Siap. Ini kan persoalannya gini loh, negara ini harus melindungi rakyat. Orang cita-cita negara ini didirikan untuk memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Kok rakyat ditipu, ditipu, uangnya dihisap oleh bandar judi, kok pemerintah negara diem aja. Kasihan dong rakyat, gitu loh. Kita ada melacak sehingga Pak dari mana kira-kira bandar-bandarnya gitu. Ya bandar-bandarnya di sini juga, cuman menggunakan berbagai fasilitas negara lain juga. Ini kan transnasional, digitalisasi ini kan transnasional. Siap. Ya Kamboja, beberapa negara memfasilitasi juga. Oke. Siap. Begitu. Sekretariat. Oh ya kita serius lah ini, Ya. nggak ada kompromi ya soal judi online. Kemudian Pak ini kan sudah bertahun-tahun kita nih berjalan Pak Mas Budi di sini di kementerian. Kalau kamu boleh tahu perkembangan jaringan internet terluar di Indonesia itu bagaimana sih Pak? Sejauh mana? Ini, bahwa kita ini kan negara besar. Siap. Negara kita ini memiliki 17.500 pulau. Dan bentangan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Pulau kan begitu. Nah, jaringan internet kita atau bahasa teknokrasi ada infrastruktur digital itu memiliki berbagai kombinasi teknologi. Karena dalam teknologi telekomunikasi itu ada 3 yang utama. Pertama fixed broadband, itu kabel Ya. optik, fiber optik. Yang kedua wireless, itu yang dipakai seluler, Ya. BTS. Dan yang ketiga satelit. Nah Indonesia ini negara yang betul-betul unik, sehingga tiga teknologi itu harus digunakan sesuai lokasi. Iya. Kalau di kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, cocok fiber optik, Ya. wireless. Tapi satelit cocok juga untuk daerah-daerah terluar. Kita baru meluncurkan satelit Satria 1 dengan kapasitas 150 gigabit. Ya. Yang itu 150 giga itu kita bisa peruntukkan dan sangat membantu daerah-daerah terluar. Dan itu bakti Ya. penggunaan dan pemanfaatan
satelit Satria 1 ini terus untuk kita gunakan untuk daerah terluar. Memang dalam kajian kita perlunya 1 tera. Sekarang satu satelit ini baru 150 giga. Ya. Jadi masih kurang 850 giga lagi. Nanti kita lihat perkembangannya. Yang pasti akses konektivitas atau akses internet itu menjadi haknya masyarakat. Iya. Ini udah bukan, jadi negara harus bertanggung jawab terhadap Iya. masyarakat untuk memperoleh akses itu. Nggak boleh negara abai, seperti hanya jalan, air, listrik, internet, dan telekomunikasi ini menjadi kebutuhan penting yang wajib disediakan oleh negara agar rakyat bisa menggunakan akses internet itu keperluan sehari-harinya gitu. Tapi itu kemudian menjadi koin yang punya dua sisi, Mas ya. Karena kalau kita tahu ada internet datang, pasti ada juga banyak ekses buruk soalnya. Itu selalu dalam setiap perkembangan zaman, sisi baik banyak, tapi juga ada sisi negatif. Iya. Sekarang kan cybercrime udah meningkat. Nah inilah dampak dari kemajuan digital. Cuman kan kita nggak boleh mundur dong. Masa karena ada banyaknya cybercrime terus digitalisasi tahan, ya nggak bisa. Logikanya kan. Iya. Gitu. Nah itu jadi jalan terus nih transformasi digital. Harus jalan terus. Karena yang diuntungkan masyarakat, termasuk soal artificial intelligence, AI. Nah itu menakutkan buat banyak orang itu. Nah memang karena itulah kita garis penting benang merah dari AI ini adalah satu hal, yaitu bahwa AI itu harus for people and humanity. Jadi harus berguna untuk manusia dan kemanusiaan. Iya. Jangan pasti AI nanti penipuannya pakai AI lagi. Begitu lebih canggih. Muka kamu disamarin ke istri, Pak, Ma tolong transfer dong, atau istri kamu telepon ke ini suaranya bener ya kan? Pak tolong transfer ke rekening ini. Padahal kan bukan. Bisa dibayangkan kejahatan cyber yang akan lebih sophisticated dan lebih canggih ke depannya. Apakah itu kemudian pentingnya kita punya infrastruktur yang lebih lokal gitu? Karena sejauh ini kita banyak tergantung sama banyak penyedia dari luar. Memang kerisauan itu juga banyak kami dengar. Memang saatnya juga anak negeri sendiri juga mulai kita untuk memperhatikan secara serius bahwa proses digitalisasi ini juga harus membuat masyarakat makin produktif dan membuat partisipasi masyarakat dalam kemajuan teknologi digital ini juga makin bermakna. Kita juga sangat mendukung produk-produk dan inisiatif-inisiatif dari anak-anak bangsa untuk memajukan sektor digital Indonesia. Apakah sudah ada langkah-langkah yang oleh? Ada beberapa pembinaan-pembinaan, termasuk juga langkah-langkah dari sisi kebijakan bahwa kita mendukung juga berbagai terobosan yang dilakukan oleh anak bangsa dalam menghela kemajuan digitalisasi ini. Jangan salah loh, Google pernah bilang sama saya, ada 30.000 aplikasi loh yang Google Address itu buatan Indonesia. Oh iya. Jadi Indonesia ini sebenarnya kalau soal kreativitas nggak kalah. Indonesia nggak kalah. Gitu. Dan banyak yang lain gitu. Nah, kemudian penetrasi ini juga internet. Kemarin kita lihat ada kasus tuh bahwa ada penerobosan data dari PDNS tuh. Nah, itu kan banyak orang juga kemudian tudingannya lari ke Kemenkominfo. Iya. Nah, gimana itu, Pak? Begini, kalau soal PDNS ini juga sekaligus pembelajaran buat kita semua ya. Di seluruh dunia yang nama serangan cyber itu pasti terjadi. Dan nggak cuma sekarang. Bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi, bisa sebulan ke depan. Jadi yang nama serangan cyber itu ada di seluruh dunia. Yang pertama. Yang kedua, di seluruh dunia itu, mohon maaf, ketika ada serangan cyber nggak ada yang kepo. Misalnya contoh di Singapura atau di Amerika nih negara nih, begitu ada serangan cyber dikenakan negaranya, institusi negara, cuman mereka bilang kami sedang menghadapi serangan, kami sedang melakukan perbaikan, nggak kepo. Karena yang kerja begini harus silent. Nah kita ini kepo, Pak, virusnya apa Pak, ininya apa Pak, gitu loh. Jadi cukup ada pengumuman dari kita, kami sedang mengalami serangan cyber dan kami sedang melakukan pemulihan, titik, nggak ada tanya jawab. Karena apa? Ngeberesinnya mesti silent. Gitu loh. Dan kita nggak bilang siapapun menterinya di sini, siap kapanpun
Kalau serangan cyber tadi bisa terjadi. Iya. Gitu. Yang penting penanganannya dieksekusi dengan baik. Yang beginian tuh separuh semi diem-diem gitu. Yang penting dampaknya. Iya. Sekarang saya tanya, kemarin dari PDN dampaknya apa? Oke, dalam 1-2 hari ada gangguan di imigrasi. Ya. Sama kedua yang paling gede itu soal anak daftar beasiswa 850.000 mahasiswa. Ya. Yang lain Iya. kan nggak ada pelayanan publik yang terganggu gitu. Jadi jangan diheboh-hebohin gitu. Kesenangan hacker itu teroris kok. Iya. Teroris cyber. Kategorinya teroris. Karena yang diserang adalah fasilitas negara. Negara nggak boleh kalah. Ini fasilitas negara kok. Kamu ngerusak taman di Monas juga kena pidana kok. Iya kan? Iya. Begitu. Kira-kira berapa banyak kita, misalnya ada catatan nggak kita kira-kira frekuensi serangan yang datang ke Indonesia itu? Kominfo aja tiap hari 10.000. Oh, 10.000. Jangan kamu pikir Itu yang terlacak itu yang lagi nyerang dia itu. pasti kan ke 10.000 setiap hari Kominfo. Jadi yang namanya serangan cyber atau gangguan cyber itu melanda siapa aja. Terakhir saya nggak usah ini kan dalam 1-2 hari terakhir ini kan soal Google nih kena. Bayangin perusahaan kelas dunia juga kena. Microsoft juga di seluruh dunia. Iya kan? Yang bandaranya itu. Bandara-bandara kena. Jadi kalau soal cyber ini semuanya bisa mengalami serangan. Yang pasti nggak usah ribut. Kalau begitu ada serangan tenang, pasti diberesin. Bukan malah di ini senengan yang nge. Nah, ini sekaligus waktu untuk edukasi ke publik gitu. Yang penting kita ada pengakuan bahwa kita announce nih. Kita ada serangan, kita lagi perbaiki. Dan sama juga seperti yang platform ini udah 1,5 hari dia beresin. Gitu. Ada yang cuma 3 jam, ada yang cuma 6 jam. Gitu. Tapi dari kunci peristiwa PDNS kemarin adalah bahwa kuncinya adalah backup. Itu dia apa? Pak Presiden udah tekankan backup. Selama ada backup itu cepat sekali. Mungkin hitungan jam bisa langsung recovery. Dan kita selalu bicara bahwa tidak mungkin tidak ada serangan, gitu loh. Pasti ada serangan. Berarti krusial backup itu. Nah, backup itu penting sama kayak kita punya ekstra hard disk kan. Ya, benar. Begitu komputer kita rusak, datanya ya udah kita pakai eksternal hard disk kita. Itu sesimpel itulah. Penjelasannya kurang lebih. Ketika kita punya backup kan recovery-nya dalam hitungan menit atau jam. Tergantung datanya banyak apa tidak. Tapi kalau cepat kan bisa nggak nyampe 1 jam udah selesai atau beres gitu. Siap. Ini barangkali mungkin pertanyaan yang pamungkas nih, yang terakhir mungkin. Mas, harapannya buat transformasi digital Indonesia ke depan ini bagaimana sih? Menurut Mas Menteri yang ideal kemudian yang harus dilakukan apa? Seperti apa ini? Jadi dalam proyeksi ekonomi dunia, nilai ekonomi digital itu sangat besar sekali. Bahkan di Asia Tenggara, di ASEAN, dalam di tahun 2030 ini nilainya bisa mencapai 1.000 miliar US dollar di Asia. Bayangkan tuh. Berarti kecepatan digitalisasi luar biasa. Nah, Indonesia bisa menyumbang sekitar 40-45% dari nilai itu. Jadi sekitar 400 miliar dolar digitalisasi atau nilai ekonomi digitalisasi dari perkembangan yang ada. Khusus Indonesia bisa sampai sekitar 400 miliar US dollar di tahun 2030, artinya hampir sebentar lagi berarti. Sebentar lagi, hitungan waktu. Karena itulah kita harus mengantisipasi supaya negara kita ini bisa menjadi pemain, bisa menjadi pelaku, bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kita berharap bahwa digitalisasi ini kan mempercepat banyak hal dan juga digitalisasi ini sebuah proses yang membuat makin transparan, makin efisien. Karena itulah mindset digitalisasi ini juga harus tumbuhkan di kalangan kita sendiri. Karena survei terakhir agak memprihatinkan. Gimana itu, Pak? Karena dari ASN aja baru 30% yang punya mindset digital. Nah, dalam waktu ini kita harus meliterasi masyarakat, terutama PNS kita, ASN kita, supaya mindsetnya mesti digitalisasi. Mindset digitalisasi kan mesti pelayanan. Dulu ada kata-kata Pak Mengkos kalau bisa lama kenapa dibikin cepat kan gitu. Mental itu harus berubah sekarang. Kalau bisa cepat harus dilaksanain. Gitu loh. Ya, karena ini urusannya adalah pelayanan publik.
Nah, mindset itu yang harus kita tumbuhkan ke seluruh ASN di seluruh Indonesia. Berarti memang dorongan Jadi negara ini harus melayani masyarakatnya, dan cara pelayanan masyarakat yang paling efektif, efisien adalah dengan melalui proses digitalisasi. Contohnya begini, yang gampang. Dulu bikin KTP berapa lama di Jakarta? Bisa 2 minggu, sebulan. Sekarang berapa? Semenit cukup kan? Iya kan? Pakai digitalisasi, dengan menggunakan kemajuan teknologi digitalisasi buat KTP lebih cepat. Jadi banyak proses pelayanan publik yang harusnya bisa cepat. Tapi kan juga berarti penanganan resikonya juga harus, penanggulangan juga harus. Logis, pasti kecepatan itu kan juga mengandung konsekuensi tingkat keamanan harus kuat. Nah, cyber security ini memang menjadi isu yang paling penting dan krusial di era kemajuan digital. Biasa, kemajuan digital makin canggih, teknologi lagi, ya tingkat keamanan juga tantangannya lebih tinggi lagi. Yang pasti 3 aspek. 1, teknologinya. 2, human capitalnya, SDM-nya, sumber daya manusianya. 3, tata kelolanya, regulasinya gimana untuk mengatur. 3 komponen ini harus harmonis, sinergi, kolaboratif, sehingga bisa mendorong kemajuan digitalisasi di Indonesia. Ya. Terima kasih banyak sekali waktunya Mas Menteri. Maaf kami sudah mencuri istirahatnya, juga mungkin aktivitasnya. Jadi demikian Sobat Republika, bincang kita dengan Mas Menkominfo. Ini punya tugas banyak di zaman saat ini, di mana begitu cepat ledakan digitalisasi dan juga begitu banyak ancaman dari dunia maya. Kita doakan beliau punya kekuatan untuk kemudian mendampingi transformasi digital di Indonesia. Saya Fitrian Zamzami bersama Mas Menteri Komunikasi dan Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.